HP yang dulunya 20 juta sekarang tinggal 4 jutaan aja. Ini seri Samsung S21 Ultra. Seperti namanya, ini keluar tahun 2021. Kira-kira worth it nggak untuk kita beli di 2025 menjelang 2026 ini? Nah, ini kita bahas review singkatnya aja. Kita bahas 5 poin. Ada desain, spesifikasi, performa, kamera, dan baterai. Oke, jadi kita bahas dulu secara desainnya ya. Jadi kalau ngomongin desain untuk seri S21 ini, dia waktu itu cukup menjanjikan ya, cukup menjadi pionir dalam segi desain HP. Nggak ngikut-ngikut iPhone, nggak ngikut-ngikut yang lain. Jadi modul kamera dia dibuat agak nonjol gini. Nah, setup ini juga lumayan ganteng nih gitu. Bahkan sampai sekarang juga, kenapa alasan aku beli ini ya, desainnya lumayan unik gitu. Jadi kalau di bawah itu nggak pasaran. Ini ada triple kamera linear dan juga ada satu kamera dan ada sensor. Dan bagian depan dia punya layar yang paling gede waktu itu, 6,8 inch. Jadi dari atas sampai bawah ya ini lega banget gitu. Dan secara tampilan depannya dia ada modul kamera. Nah ini. Jadi kalau dia lagi mode seperti ini seperti kelihatan full screen gitu. Jadi lumayan oke lah gitu. Nah ini kalau secara ukuran layar kanan kiri udah tipis banget. Bezel bawahnya juga ya masih kelihatan tapi tipis lah. Ciri khas Samsung seri S. Dan dia mungkin desain seri S lengkung yang terakhir. Karena setelah ini semua desainnya datar. Padahal layar lengkung ini bagus loh dipertahankan. Terus kalau ngomongin yang desain bagian atas, nah ini gini. Ini polos aja ya, atas jadi cuman gini. Nah ini untuk yang tombol-tombol sampingnya. Di bawah juga ini Type C. Speaker di bawah cuma satu. Nah seperti ini. Dan kalau untuk SIM cardnya dia ada di sini. Ini SIM card. Dia dual SIM tapi nggak ada micro SD gitu. Dan ini sekaligus jadi S21 seri S yang pertama kali ada 5G-nya di Indonesia ya. Kalau seri pertama kita udah bahas yaitu Samsung S10 5G. Itu keluarnya di Korea dan tidak keluar di Indonesia secara resmi. Ini yang resmi di Indonesia dan 5G. Ada juga S20 5G, tapi S20 5G itu juga jarang ada di Indonesia. Nah, itu kira-kira desain singkatnya ya. Menurut teman-teman gimana? Coba komen dong kalau desain kayak gini untuk HP zaman sekarang. Nah, sekarang coba kita lanjut ke bagian spesifikasi ya. Jadi kalau mau spesifikasi nanti aku terus lengkapnya di sini. Cuman secara performa dia ini pakai seri Exynos. Jadi aku beli ini seri Exynos. Ada seri lainnya itu Snapdragon 888. Itu juga agak susah nyarinya. Nah, di sini kita beli yang varian 8/256. Kita pakai ada Samsung di atas juga. Dan kalau ngomongin layar dia udah dynamic AMOLED dan juga HDR10. Jadi kalau nonton film, nonton YouTube enak banget. Dan kalau ngomongin Corning Gorilla Glass-nya dia udah pakai Corning Gorilla Glass Victus. Ya. Nah, terus kalau ngomongin modul kamera yang di belakang, nah ini dia ada yang seri, bukan ada yang seri. Dia sudah seri yang ngejual megapiksel. Nah, ini yang kameranya bisa sampai 100 megapiksel gitu kan. Cuman kalau bawaannya sih kalau dicek 12 megapiksel ya untuk mode normal. Terus nanti kalau mode 100 megapikselnya juga ada. Jadi kameranya tajam banget. Kalau ngomongin zoom, nanti untuk bagian fitur zoom dia udah bisa sampai 100 kali. Nah ini. Tapi 100 kalinya itu hanya sampai dia di mode foto. Nah ini 100 kali zoom. Ya, sekali zoom. Nah, kesana tuh. Kalau untuk yang video dia di 20 kali zoom. Nah, kayak gini. Ini megangnya harus pakai tripod memang, karena kalau nggak pakai tripod agak susah. Nah, autofocusnya juga agak bekerja lama ya. Nah, gitu. Dan kalau ngomong-ngomong HP ini, ya nggak spesial kalau ngomong performa, karena kalau skor Antutunya itu, nah ini loadingnya teman-teman. Kita coba ganti dulu. Kalau skor Antutunya itu dia 500.000, agak kecil ya. Bahkan mungkin kalau untuk HP sekarang ini standar banget gitu.
Dan kalau ngomongin ranking, dia ada di ranking yang cukup jauh ya teman-teman. Dia ada di ranking 90. Nah ini 92, 93. Nah ini nih, sama A54 aja masih kalah. Tapi kalau ngomongin real life size-nya, jelas masih enak ini jauh. Karena ada teman kantor yang pakai A54 juga beda gitu. Kemulusannya, kameranya, dan lain-lain itu beda kalau seri S. Dan long lasting kayak mau seri S dulu sampai sekarang ya, kameranya tetap bagus-bagus aja gitu. Nah itu dari segi spek ya teman-teman. Kalau untuk baterainya dia 5000 mAh. Jadi kalau secara baterai 5000 mAh dengan fast charging dia di 25 watt. Terus untuk wireless charging juga, untuk wireless charging dia dukung cuman mentok sampai di 14 watt. Nah, ini super fast charging 25 watt. Nah ini kita fast charging. Nah ini juga ada fast wireless charging. Kalau kita aktifin dia bakal di 15 watt gitu. Terus kalau secara Android, kalau ngomong secara Android ya, dia sudah di Android. Nah, software information udah dapat di One UI 7 dan Android 15. Tapi entah kenapa kayaknya gue lebih suka One UI yang versi 6-nya deh. Karena di beberapa settingan kameranya kayaknya lebih stabil gitu. Jadi ya teman-teman kalau yang punya HP ini terus masih belum diupdate, mungkin saranku jangan diupdate dulu deh gitu. Nah sekarang kita coba ngomongin performanya ya. Jadi kalau ngomongin performa HP ini tuh ya enak-enak aja gitu. Buat ngegame ya enak-enak aja gitu. Cuman ini kendala yang aku alami adalah dia kalau kita buat main dan sambil nyalain data, cepet panas. Dan biasanya aku matiin, nah ini nih, aku matiin untuk si locationnya. Dan biasanya aku pakainya langsung pakai wifi, kayak gitu. Dan kalau main pakai wifi, dan terus seperti ini udah memain baterainya sampai habis itu tetap stabil dan panasnya berkurang. Kalau mau teman-teman mau aman juga nyalain aja mode ini. Nah, mode hemat energi. Nah, kalau mode hemat energi ini nanti dia ngejaga kestabilan saat kita main gitu. Jadi mungkin nggak dapat performa paling tinggi, tapi main tuh jadi ya lancar-lancar aja gitu. Nah, ini aku coba buat main dari pakai Delta Force. Dan kalau ngomongin settingan grafik, sebenarnya kalau grafik dia bisa sampai, nah ini dia bisa sampai ultimate, udah max nggak bisa dia. Dan frame rate-nya dia ada di ultimate. Nah kalau kita ambil ultimate, dia langsung turun ke exquisite ya, ini nih exquisite. Jadi kalau mau 90 fps tuh nggak usah di smooth deh. Di smooth juga belum bisa. Jadi dia mentok smooth di ultimate gitu. Wah, kita dan yang nggak tiba. Kena lagi guys. Oke, ini aku coba skip videonya. Nanti kita cek habis baterainya berapa. Oke, kita kalah ya. Kita tadi main di 41%. Nah di 41% kita main 16 menitan, 18 menit. Itu sekarang di 31 baterainya. Jadi selama 18 menit baterai berkurang sekitar 10% pas gitu. Jadi ya standar aja, nggak bisa dikategorikan awet banget. Padahal kan harapannya 5000 mAh ya gitu. Tapi karena prosesornya juga Exynos 2100, jadi ya lumayan kesedot gitu. Sekarang kita langsung aja ngomongin kameranya ya. Langsung kita trial aja. Oke?
Jadi kalau ngomongin kamera, di sini untuk kamera yang bagian depan, ini kita coba rekam kamera selfie di 30 fps. Jadi kalau 30 fps kayak gini, ya kita buat jalan, kestabilannya kayak gini ya. Kalau buat lari pasti ya bakal lebih getar lagi ya. Dan ini kalau dilihat dia pakai AIS, jadi agak ngezoom. Jadi kalaupun kamera agak jauh juga ini masih agak ngezoom. Ini 30 fps nya di 4K. Dan ini untuk yang 60 fps nya. Jadi kalau 60 fps dia jadi lebih gelap. Dan ya kayak gini kurang lebih. Kestabilannya juga teman-teman cek sendiri aja. Sama suaranya kayak gimana. Nah mungkin di yang 60 fps ini kita juga bisa langsung. Dan kalau diputar ke depan ini juga udah otomatis 60 fps. Dan di sini kita bisa ngezoom. Nah ini sampai 10 kali. Jadi kalau 60 fps dia cuma bisa sampai 10 kali. Dan nggak bisa 0,6. Jadi kita harus pindah ke yang 30 fps. Nah ini kalau 30 fps, nah ini 0,6. Nah ini yang satu kalinya atau lensa normal. Kita berjalan. Nah ini yang 2 kali. Nah ini kayak gini 2 kali ya. Ini yang 3 kali. Ini yang 10 kali. Nah jadi ngezoom banget. Dan ini mentok yang 20 kalinya. Nah gitu. Nah kayak gini kurang lebih. Oke, nge-reviewnya malam karena emang baru free-nya malam ya teman-teman. Oke. Dan kalau pakai Full HD dia juga pasti lebih stabil. Ini kita langsung pakai yang 4K-nya aja. Itu tadi. Nah, itu tadi terkait review dari S21 Ultra. Teman-teman nilai sendiri aja, harga 4 jutaan sampai 5 juta nih worth nggak untuk beli Samsung S21 Ultra di akhir 2025 ini. Ini gue pilih ya karena memang gue suka. Dan semuanya ya, desain, performa, kamera, cukup untuk kebutuhan gue gitu. Dan gue memang suka. Mungkin teman-teman beda pendapat, tulis aja di kolom komentar. Kalau harga 4 juta nih, 4 juta sampai 5 juta kira-kira beli HP apa kalau sekarang? Tulis ya.